Oke. Tiara, saya tanya dulu apakah Anda seorang muslimah? Alhamdulillah muslim. Muslimah. Ya, silakan Tiara. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Aku Bagaimana tidur dengan nggak pengen. dengan syaitan semalam? Maksudnya? Loh, bukankah setan tidur di hidungmu? Lu ketinggalan informasi dia sudah. Menurut Muhammad, ketika umat muslim mengambil air wudhu, lalu mereka beristinsar atau menghirup air itu, lalu menghembuskannya begini, begitu kan? Aduh, sampai keluar beneran. Nah, misalnya begitu ya. Nah, Bukan. ketika begitu, Bukan. loh, hadisnya berbunyi seperti itu. Membasuh hidung itu membersihkan penciuman-penciuman. Bukan. Jadi gini, Maksud- ntar dulu Bang Edis, aku pengen tanya. Sebentar. Anda Aku bohong ini nggak boleh begitu Tiara, jangan. Nih ya, sebentar ya Tiara ya. tidak. Nih. Aku cuman mau tanya Sebentar gini ya. Tiara nih, saya tampilkan dulu di layar. Kita nggak boleh begitu Tiara, nggak boleh bohong. Walaupun Muhammad membolehkan kalian berdusta dalam 3 perkara, tapi di sini tidak boleh, dilarang berbohong itu. Nih, saya tampilkan ya. Nih, sebentar saya balikan dulu kamera saya. Sebentar, sabar. 15 detik. Ya, saya balikkan kamera saya. Begini. Nah, oke. Nih ya, saya tampilkan Tiara ya. Nih. Ini hadisnya bahasa Arabnya, kemudian ini artinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air ke hidungnya 3 kali. Karena, apakah di sini dikatakan karena supaya bersih? Karena apa? Karena supaya bersih atau karena apa? Karena apa? Apa? Enggak, terus kenapa kamu punya Karena apa? Kenapa kamu Sebentar punya pikiran Tiara, kalau itu sebentar Tiara. membersihkan Karena setan? apa dulu? Dijawab dulu Tiara. Karena apa? Ya itu rukun untuk uduk. Rukun wudhu Karena memang apa? kayak gitu. Iya, karena apa di Membersihkan sini diri. tertulis? Ya membersihkan. Wudhu itu Nah, membersihkan. dari sini karena membersihkan Tiara yang cantik jelita, yang banyak lelaki mengejarnya. Nih, coba ya, nih. Dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya, nggak ada di sini karena supaya bersih. Ini Karena nggak apa ada. Tiara? Nah, karena apa? Ayo jawab. Itu rukun ngambil wudhu. Iya. Ambil wudhu Karena memang apa? itu Karena apa? membersihkan. Coba baca Wudhu dulu. itu- Karena apa? Wudhu itu membersihkan. Iya. Karena apa di sini tertulis karena apa? Baca dulu ini. Nggak kelihatan sih, kecil banget. Cie Nggak cie kelihatan itu. cie. Bener Coba nih. sumpah, aku nggak bohong. Nih, Nggak oke nih, kelihatan saya bener. perbesar nih. Saya perbesar sebentar. Kita besarkan saudara-saudara. Kita besarkan ya. Nih ya. Ini bacaannya apa? Setan bermalam di dalam hidungnya. Setan jadi. bermalam. Baik. Bisa jadi. Jadi gini, karena setan cara bermalam gini, di hidung, betul. Bisa jadi. Wih, kok Karena bisa gini, jadi? Bang Edis. Jangan Iya, meragukan karena gini, Muhammad. Kalau dengerin, meragukan dengerin dulu. Tiara sebentar. Dengerin dulu. Karena setan bermalam di hidung, betul? Bisa jadi. Kok bisa jadi? Berarti ini omongan Muhammad bohong-bohong. Tidak. Gini, Oke, dengerin di dulu sini- jawabannya. di sini bisa Kan jadi abang atau nanya, tidak? Abang nanya kan, aku jawab, ya kan? Oke. Makin kita kalau hari mau- makin banyak muslim yang ragu-ragu dengan Muhammad, saudara-saudara. Oke, menurut Ya, yang kita makanya bacakan dengerin tadi, dulu, setan bermalam di hidung, betul? Jangan egois. Sebentar, dengerin Tiara, dulu, ini biar habis ya ini kan? Anda bicara gini. Menurut hadis oke. tadi, setan bermalam di hidung, betul? Betul. Oke, saya tanya sekarang, bagaimana tidur dengan setan Karena semalaman? setan ada di mana-mana. Ya, bagaimana setan ada tidur di dengan setan mana-mana. semalaman? Aku alhamdulillah kalau mau tidur aku wudu. Kalau pagi wudhu lagi nggak? Benar.
Kalau pagi wudhu Wudhu. lagi nggak? Aku belum pernah batal wudhuku. Oke, kalau pagi wudhu lagi karena apa? Alhamdulillah. Karena apa? Sholat, Menghirup air ke hidung. Aku mau sholat, aku wudhu. Ya, Membersihkan karena diri, apa? biar suci. Menghirup air. Karena Aduh, aku mau, sampai sekarang karena hidung aku, saya ini. karena aku mau. Sekarang hidung saya karena yang aku mau bertemu meler. Tuhan, ya kan? Karena apa? Jadi aku harus Hidungnya bersuci. diairin karena apa? Mensucikan diri. Mensucikan diri. Iya, karena apa? Ya karena mau berwudhu. Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Ah, berarti tadi malam pun setan bermalam di situ, betul? Karena aku udah wudhu, ya mungkin aku enggak lah. Karena aku udah berwudhu kan. Kalau udah wudhu lagi nggak? Pagi-pagi wudhu lagi nggak? Kalau wudhu batal, aku wudhu lagi. Ya, pagi-pagi wudhu lagi. Karena apa? Karena setan tidur Ya. di situ lagi, betul? Ya karena aku Selamat berwudhu, setan hidung nggak masuk. Anda sudah menjadi hotelnya setan. Gini Bang Edis. Selamat Bang Edis, hidung Anda aku- sudah jadi hotel setan. Tunggu dulu. Nah, Tunggu silakan. dulu Bang Edis. Silakan. Nih. Karena aku bukan muslim yang yang pinter banget gitu, enggak juga ya kan. Aku ya Alasan alasan tapi aku nggak Anda terlalu masih pintar. Islam justru karena Anda tidak mengerti ajaran Islam. Ya makanya makanya aku naik ya kan. Silakan. Nah, Kenapa kamu aku nekat pengen tanya mengikuti sekarang Muhammad? gini. Sekarang gini, ntar dulu. Aku ngomong dulu ya. Aku dari Medan. Aku baru Marpaung ya. Opungku itu dulu mualaf ya. Jadi aku pengen tahu karena Karena apa? Karena- cerita karena- opung-opungan, kita nggak cerita Dengar opung-opungan dulu. di sini. Iya, dengar Gimana dulu. sih? Di sini tunggu dulu. Karena keluargaku masih banyak yang non muslim kan gitu, ya kan. Tapi kami hidup berdampingan. Banyak yang non muslim. Jadi aku pengen tahu gitu, pengen tahu. Seandainya Bang Edis bisa membuat aku ya balik ke agama opungku gitu kan. Ya. Kan opungmu sudah muslim mau. gimana? Ya aku balik ke sana gantinya dia gitu. Katanya Ya, opungmu sudah jadi- mualaf. Ya aku pengen jadi murtad. Nah, Pengen gitu. keluar dari agama Islam. Ya, kalau Bang Edis bisa meyakinkan aku, ya, kenapa berbagi dua gitu? Ada yang Katolik, ada yang Protestan, itu maksudnya gimana gitu? Sedangkan Islam Terus aja yang mau terbagi diikuti menjadi yang mana? 73 golongan. Betul. Muhammad Tapi kan dia berkata Islam akan terpecah Bang. menjadi 73 golongan, betul? Tunggu dulu. Loh, ini tidak namanya kamu membahas- menggunakan aku kan standar pengen- ganda. Tidak. Mana sih? Tidak, aku pengen abang meyakinkan aku, bukan Meyakinkan apa? membahas aku, ya, meyakinkan aku, biar aku percaya gitu. Baik. Sekarang Nah, begini. Tunggu, kan silakan. walaupun Muslim terbagi dari 73, tapi yang diakui di dunia kan cuma satu. Tapi kalau Kristen kan terbagi dua, ya diakui di Indonesia ini dua agamanya gitu. Protestan sama Memangnya Islam Katolik. Sunni Syiah nggak diakui? Bukan gitu, maksudnya tetap Islam namanya, Islam satu gitu kan. Tapi Ya, kan ada Kristen Syiah juga Katolik, tetap Kristen Islam. Protestan. Wahabi juga tetap Islam. Di Indonesia Wah, ini nekat ada ini membahas 6 agama tapi nekat ini. Ya pengen tahu, Begini. makanya aku pengen tahu. Oke, baik. Sudah saya bisa Jurusannya- bicara sekarang? Jurusannya kemana yang bener itu? Baik. Ya, yang Sudah mana bisa yang bener? bicara saya Katolik sekarang? apa Protestan gitu? Tuh coba. Sudah bisa bicara saya sekarang? Iya. Baik. Begini, intinya itu begini. Tujuan orang beragama ini karena apa sih? Karena kan percaya akan hidup yang akan datang, betul? Hmm. Nah, supaya nanti yang kita imani itu kita masuk kepada hidup yang kekal, betul? Kita percaya bahwa nanti akan hidup selama-lamanya, betul? Ya, betul. Nah, sekarang begini. Kalau memang tujuan agama itu adalah surga, hidup yang kekal, apakah sanggup orang mati menuntun ke sana? Coba tanya. Bisa nggak orang mati menuntun kepada hidup? Secara logika, coba jawab dulu. Maksudnya mati gimana nih? Gini. Muhammad, dia pergi kemana sekarang? Ya dia udah wafat. Pergi ke kuburan, betul?
Dia bukan pergi, dia wafat Iya, dikubur. maksudnya dia sudah kekubur, betul. Ya, betul. Nah, Yesus di dalam iman kami pergi ke surga. Ya, aku nggak tahu. Nah, iya makanya saya kasih tahu, saya memberitahu. Ya, Yesus itu makanya aku tanya. menurut Makanya iman aku nanya. kami. Terus. Iya, menurut iman kami Yesus naik ke surga. Menurut iman Islam Muhammad turun ke kuburan, betul? Jasadnya. Ya terus apanya kalau Muhammad bukan jasad? Muhammad bukan jasad. Yang dimaksud Ya, dengan manusia Muhammad ini itu kan apa? Manusia ini Hidungnya ada kah, jasad dan matanya, rohani. badannya atau bukan? Ada rohnya, manusia ini ada rohnya. Jasadnya Rohnya Muhammad dikubur, kemana? rohnya diangkat ke naik ke Mana surga ayatnya? juga. Sama. Rohnya Muhammad di surga di mana ayatnya? Aku nggak tahu, jangan tanya. Nah, Kayak gitu. berarti Aku pengen, kamu makanya aku pengen, fitnah lagi. aku pengen Kamu meyakinkan. telah Aku melakukan pengen fitnah terhadap agama Eh, Islam. Bang Edi. Memfitnah agama Makanya Islam, aku- kamu bilang rohnya Muhammad ke surga, dengerin mana ayatnya? dulu, dengerin. Ayatnya mana? Makanya dengerin. Aku pengen supaya aku itu Ini saya sedang meyakinkan kamu, Tiara. Makanya jangan ditanya-tanyain Bahwasanya aku jangan ditanyain. Bahwasanya menurut iman kami Yesus naik ke surga. Menurut iman kamu Muhammad turun ke kubur. Sekarang bagaimana secara logika, secara akal sehat? Siapakah yang lebih layak menuntun supaya orang ke surga? Apakah orang yang ke surga atau pergi ke kuburan? Secara logika, tidak mungkin kita ngikut orang ke kuburan untuk masuk ke surga. Terus, Iya, betul atau tidak? betul. Betul. Sebagai muslim, kamu dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul. Muhammad ada dalam kubur, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Betul. Betul. Makanya kalian dipimpin oleh mayat. Sedangkan kami dipimpin oleh firman Tuhan, Yesus yang hidup. Yang aku Kami tanya, tidak dipimpin yang aku- oleh mayat dalam Bang Edis. kubur. Betul. Yang aku tanya itu gini. Kristen itu kan ada dua, Protestan sama apa tadi Katolik. Kristen Yang itu benar yang hanya mana? ada satu, artinya pengikut Yesus. Katolik yang itu siapa? Mau apapun denom-denomnya, selama dia menjadikan Yesus sebagai sosok yang kepadanya kita ikuti, selama itu juga dia Kristen. Iya, maksud aku Katolik itu mengikut siapa? Karena saya bukan Bunda Katolik, Maria. coba nanti kamu tanya sama Katolik. Tapi kalau saya bilang, mau dia Katolik, mau dia ini segala macam, selama dia mengikuti Yesus, maka itulah yang disebut Kristen. Iya, Ayo. yang benar yang Katolik apa yang Protestan? Tadi kan sudah saya bilang, mau dia tuliskannya KTP-nya Protestan, mau dia tulisannya Katolik, mau dia tulisannya apa, kalau dia tidak mengikuti Yesus, dia tidak disebut sebagai Kristen yang sejati. Karena banyak orang tertulis di KTP-nya Kristen, tapi kerjanya Karena aku- main judi. Kerjanya Bang Edis. nongkrong di Lapo main judi. Bang Edis. Loh, Bang Edis. banyak deh. Dengar Gini. dengar dulu. Kamu kan tadi tanya, yang benar yang mana? Saya jawab, saya sudah jawab. Yang benar itu bukan yang di KTP-nya ada Protestan, Katolik, bukan itu. Yang benar itu yang dia secara nyata, secara real mengikuti Yesus. Ya, oke. Karena banyak Kan orang gini. KTP-nya Kristen, KTP-nya Katolik, tapi nongkrong di Oke. Lapo main judi. Oke. Iya kan? Gini Sama kan. istri kasar dipukuli. Udah aku nanya lah. Loh, Aku saya kan nanya, kasih aku tahu pengen yang benar. Padahal di Udah. dalam Bible, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar. Sudah. Aku nggak nanya itu ya. Aku nanya yang benar yang mana. Gini. Di dalam Al-Quran, boleh nggak mukul istri? Gini loh. Nah, Kan masih Kristen kan. katanya tadi saya suruh meyakinkan. Giliran mau saya yakinkan, Iya. kamunya tidak. Ya tidak. udah. Ya udah. Boleh nggak mukul istri dalam Al-Quran? Nggak, boleh. Oh, nggak boleh dari mana? Ini kamu tidak tahu ajaran agama Islam.
Di dalam Al-Quran boleh pukul istri, Tiara. Ada Quran di situ nggak? Ada Quran? Oh, kalau istrinya selingkuh nggak apa-apa, dibunuh pun nggak apa-apa. Tadi katanya nggak boleh, sekarang bu. Berarti boleh membunuh Ya, itu istri. makanya. Boleh membunuh Gini. istri. Dengar bang, Inilah ajaran kalian. ya, kalau dia selingkuh, Boleh dibunuh. Boleh bunuh dibunuh. aja. Iya, itulah ajaran boleh lah. kalian. Kalau Bang Edis istri abang Sekarang saya selingkuh, tanya abang dulu diam aja. Tiara. Nih, saya Istri percaya. abang lah kalau selingkuh, abang Saya diam percaya aja. begini. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu meniupkan rohnya ke dalam tubuh manusia itu. Jadi di hati kecil manusia itu masih tinggal secercah harapan atau yang kita sebut sebagai nurani. Saya tanya sekarang nuranimu. Gini. Betul. Mana yang benar? Mengasihi istri dan jangan berbuat kasar kepada istri atau boleh pukulin istri? Mana yang benar menurut hati nuranimu? Tergantung situasi. Kalau dia salah, gini aja Bang Edis, nggak usah terbawa. Sudah. Oke nih, saya kasih contoh yang lain. Saya kasih contoh yang lain nih. Ini hati nurani aja nih. Kalau abang punya istri selingkuh, abang diam aja. Baik. Abang masih mengasihinya, gitu. Baik, saya jawab ya. Di dalam Bible dikatakan ya, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, berapa banyak kejahatan yang dikalahkan oleh kebaikan. Berapa banyak yang suaminya dulu kasar. Berapa banyak yang suaminya dulu tukang main tangan, tapi dilawan oleh kasih, maka akhirnya suaminya bertaubat, saudara-saudara. Berapa banyak ya? Sekarang Dengar dulu, dengar. Oke. Karena kejahatan itu hanya mampu dikalahkan oleh kasih. Iya. Kejahatan kalau dilawan dengan kejahatan gak akan sudah-sudah. Gak akan sudah-sudah. Ya, betul. Gak akan sudah. Anda, ini saya balas. Hajar, Anda hajar ini saya hajar. Perang terus. Tapi Yesus membawa damai. Lihat, Yesus mengalahkan kejahatan dengan kasih. Tuh, Yesus mengalahkan kejahatan dengan kasih. Makanya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad bertolak belakang jauh. Nah, sekarang ya. ini hati nuranimu ya. Tadi kan saya suruh meyakini kamu kan. Ini tugas saya kan meyakinkan kamu nih. Betul. Sekarang gini. Oke, ya, betul. Yesus tidak pernah itu membawa pedang untuk nakut-nakutin orang. Hei! Jadi pengikut saya kamu. Awas kamu kalau nggak jadi pengikut saya. Tidak pernah Yesus menjarah harta rampasan perang 1/5 untuk dia. Nggak pernah. Tidak pernah Yesus menikahi anak di bawah umur. Sekarang saya tanya. Sebagai orang Islam, tahu apa tentang Muhammad? Tahu nggak Muhammad menikahi anak? Tahu nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Enggak, siapa Enggak maksudnya Aisyah? tahu juga, saudara. Aisyah. Iya, Berapa maksudnya umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Aisyah. 17 tahun. 17 tahun. Bohong terus. Saya tampilkan hadisnya. Saudara-saudara. Kita tampilkan hadisnya ya. Nih. Coba Tiara, kamu baca ini ya, Tiara ya. Sebentar, bukan ini. Sabar. Kita tampilkan hadisnya. Memang kalau mereka ini ngomong itu bohong semua isinya, teman-teman. Bahasa umur Aisyah 17 tahun, dari mana umur Aisyah 17 tahun? Coba, kelihatan nggak? Sebentar, saya balikan dulu layar saya. Mana? Coba, lihat di layar. Diriwayatkan daripada Aisyah. Coba kamu yang baca, jangan saya terus. Kalau saya terus yang baca nanti cuma saya yang ngerti agama Islam. Coba baca. Yuk. Enggak kelihatan, itu kecil. Aku nggak bisa lihat, kecil. Aku mataku minus. Malasan. Baik, saya bacakan. Maksudnya diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan baginda SAW telah bersamaku. Kata Aisyah. Apa?
Apa? Katanya Aisyah. Iya, ini Atau Aisyah siapa itu sendiri yang Aisyah berkata. Ini Aisyah yang berkata, Tiara. Aisyah bilang Rasulullah menikahiku ketika umurku 6 tahun. Dan baginda bersamaku ketika umurku 9 tahun. Kata bersama ini maksudnya kata yang sopan untuk kata berhubungan seksual. Jadi Muhammad itu berumah tangga dengan Aisyah pada waktu Aisyah berumur 9. Sekarang saya tanya, pernah lihat umur anak 6 tahun? Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Anakku umur 6 tahun. Oke, nah Anakku 6 tahun. pandang, mohon maaf nih, pandang anak Anda itu dan bayangkan bahwa seorang umur 50 tahun lebih menikahinya. Di hati nuranimu bicara apa? Bicara apa hati nuranimu coba? Ya aku nggak ke situ pikiranku. Iya, kamu saja sebagai ibu saya bisa bayangkan bagaimana hatimu tidak akan terima itu, Tiara. Gak akan terima hati nuranimu. Bagaimana mungkin anak saya yang umur 6 tahun kayak begini nikah dengan umur 50 tahun? Kamu saja di hati nuranimu tidak menerima, betul? Betul nggak? Jawab. Ya aku Di hati nggak ngebayangin kecilmu. aja, nggak mau ngebayanginnya. Makanya membayangkannya saja kamu nggak sanggup. Nggak mau lah. Makanya saya bilang bagaimana kamu nekat mengikuti. Ayo coba. Bang Edis, tunggu dulu. Aku kan tadi naik bilang mau tanya-tanya. Jadi kenapa Bang ini? Aku tanya gini Abang aja balikin dulu audit kita kameranya. ya. Aku nggak mau. Kalau aku kamu mau lihat- masih nekat mengikuti yang mau begitu, lihat bagaimana mukamu. kita mau melanjutkan diskusi kita, Tiara? Coba ayo. Tar dulu, aku mau lihat mukamu. Nah, berat saudara-saudara. Nah, gitu. Gini, Begini loh, tadi kan Tiara, abang cerita yang saya Ki maksudkan Purani, itu ya begini, kan? Tiara. Tar dulu Tiara, lah, gantian dengarkan, lah. Tiara. Masa abang aja yang nanya, aku lah tanya. Loh, kan tadi tugas saya meyakinkan kamu, betul nggak? Tapi aku tak boleh Apakah tanya. setelah saya yakinkan begini hatimu langsung terpukul? Hah? Terpukul kamu langsung aduh. Bisa jadi, ya siapa tahu Gimana? bisa jadi. Begini ini bulan Tiara, gini. Ramadan, kan? Saya Siapa percaya tahu. begini, gini Kan Tiara. gitu. Saya punya pengalaman yang sama, gini. Dulu pernah waktu zaman saya masih kecil dulu pernah. Ya kan? Ada orang memberitakan Injil sama saya. Zaman saya masih kecil. Tapi bukan sama saya, sama orang tua saya dia datang. Cuman saya kan namanya masih kecil kan suka-suka di situ apa nguping-nguping gitu kan. Nah, setelah besar saya baru tahu yang diomong itu, baru tahu saya. Oh iya ya. Benar juga ya begitu. Nah, tapi saya dengar. Makanya aku mau naik itu. Nah, makanya Dengerin begini. dulu. Sekarang dengar dulu Kisah, Aisyah. aku kan mau Aduh tahu, Aisyah ini aku lagi. jalan kisah. Tiara. Aku bukan Gini. kisah. Yo, kamu kan tidak mau menjadi Aisyah. Begini. Kadang-kadang begini, tidak ada yang disampaikan oleh seorang penginjil itu yang sia-sia. Bayangkan, dulu penginjil itu main ke rumah dia, main ke Bang rumah. Edis, Yang di Injil itu tunggu. bapak dan Aku ibu kan saya dengerin pengen dulu. tanya. Tapi saya itu dengar, tapi saya ingat omongan dia. Ternyata omongan dia itu sampai lama baru saya udah besar baru saya. meyakinkan aku. Nah, sekarang begini, dengar gini. Yang jadi masalah itu begini. Ya, Tiara. Pertama-tama, tadi sudah saya sampaikan kepada kamu. Kamu sendiri saja tidak sanggup membayangkan anakmu yang umur 6 tahun dinikahi oleh bapak-bapak, betul? Gak sanggup kamu membayangkan. Tunggu dulu, engkau terlalu. Sekarang bagaimana terlalu kamu jauh. nekat Ini aku mau bertanya dulu. Coba ayo. Makanya aku tanya samamu biar kau meyakinkan aku. Kita yang ringan-ringan aja dulu karena otakku ini nggak sampai ke situ. Gini. Ya sudah, nanti kau kau kan renungkan masih itu banyak yang dulu. non-muslim. Sebentar, Ya gini kan? Aisyah, jangan banyak-banyak. Nanti kalau overdosis. Udah saya kasih beberapa. Kenapa Nanti engkau kalau panggil aku ditambah-tambahin Aisyah? lagi gini. Jangan-jangan kau jatuh Pelan-pelan. cinta sama aku. Aisyah terus. Hah? Oke, gini saja lah ya Tiara. Saya rasa itu nanti sudah bisa kamu renungkan. Mungkin tidak hari ini. Tunggu dulu. Hari Masih ini banyak hati yang kamu pengen masih kutanyakan. berkeras.
Mungkin itu akan Bukan. 2, 3, Karena 10 Abang- tahun lagi nanti kamu akan memikirkan. Tunggu dulu. Bener juga yang dibilang Bang Edis TV Oh, itu. Bang Edis, Masa Bang Edis, kita Bang ini Edis nekat sayang. mengikuti yang kayak Bang begini Edis kan, begitu sayang, betul? denger dulu. Aku kan pengen Ya, tanya. kita kasih kesempatan Kamu dulu lah kepada ini yang meyakinkan. lain karena sudah banyak juga ini. Ini juga saya sudah berapa jam sebentar? Sudah 3 jam 50 menit ya. Jadi harap pengertiannya, oke? Oke. Mana Terima boleh kasih kayak Aisyah. gitu. Aisyah lagi. Tiara, Aisyah. saya turunkan dulu. Aduh, berat ini sudah. Artinya begini teman-teman, kita jangan langsung borong semua karena itu nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu loh. Yang selama ini Anda sudah percaya bertahun-tahun, ya kan? Pasti itu tidak mudah, nggak mudah gitu loh. Makanya biarlah waktu itu berjalan. Ketika kita berikan kepada mereka ya fakta-fakta ya, kita berikan kepada mereka firman, bagian kita itu hanya menyampaikan itu. Nah, bagian nanti merubah hatinya itu adalah pekerjaan daripada Roh Tuhan itu sendiri. Begitu teman-teman ya. Jangan marah-marah yang nonton di bawah. Kalau saya mengatakan yang dusta, saya lompat dari Monas, saudara. Sekali lagi saya katakan, kalau ada muslim yang bisa membuktikan bahwa yang saya ucapkan itu dusta, nggak usah kalian cibuk-cibuk lapor polisi. Jangan, capek kalian lapor polisi. Saya terjun dari Monas. Kalau kalian bisa menunjukkan bahwa yang saya katakan itu adalah fitnah. Yuk.